Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita di surah Yusuf. Kita sudah menyampaikan di ayat yang ke-16 tentang apa yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf setelah apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf. Mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, maka mereka mulai merencanakan bagaimana cara datang kepada ayahnya, bagaimana cara datang kepada Nabi Yakub, dan mereka bisa menyembunyikan kesalahan mereka, kejahatan mereka. Maka yang mereka lakukan, rencana yang mereka buat, waja'u abahu isya'an yabghun, maka mereka datang, mereka pulang kepada ayah mereka di waktu isya, di waktu malam sudah gelap, yabghun, dalam keadaan mereka menangis. Ini yang mereka lakukan. Jadi untuk melancarkan kejahatannya, untuk menutupi kejahatannya, maka mereka pulang kepada ayahnya. Milih waktunya sudah gelap, sudah malam, kemudian mereka dalam keadaan menangis. Maka kemarin beberapa hal kita sampaikan, hati-hati dengan penampilan orang yang kelihatannya lugu, kelihatannya polos, tapi kalau dia biasa berdusta maka jangan pernah dipercaya. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa kejahatan bisa berhasil karena memang membutuhkan perencanaan yang baik. Maka seharusnya begitu juga ketika kita melakukan kebaikan, harus dilakukan dengan perencanaan, dengan strategi yang matang, strategi yang baik, agar juga bisa berhasil. Kemudian mereka juga melakukan atau melanjutkan di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa mereka datang dalam keadaan menangis, suaranya keras sampai membuat Nabi Yakub keluar rumah. Ada apa? Ada apa? Maka domba kalian dimakan oleh serigala. Di mana Yusuf? Kenapa aku tidak melihat Yusuf? Kemudian mereka menjawab, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhib. Mereka mengatakan, wahai ayah kami pergi untuk berlomba, bermain, berlari ke sana kemari, dan kami tinggalkan Yusuf di barang-barang bawaan kami, di dekat barang bawaan kami, dan dia ternyata dimakan oleh serigala. Jadi di awal mereka bilang, meyakinkan ayahnya, kami akan bawa adik kami ini untuk kami ajak bermain, untuk kami ajak bersenda gurau, biar dia senang, biar dia bahagia. Tapi begitu sudah dibawa, ternyata yang dilakukan adalah Yusufnya ditaruh, mereka bersenang-senang sendiri, mereka bermain-main sendiri. Maka ini sudah merupakan bentuk tidak bertanggung jawab. Di awal mereka yang bilang kami akan menjaganya, kami akan ajak dia bermain, tapi justru yang terjadi adalah dia biarkan Yusuf sendirian. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan bisa jadi engkau tidak akan percaya dengan kami walaupun kami sudah bicara jujur. Jadi orang yang kalau biasa berdusta, berbohong, ya tadi dia akan coba menggunakan kalimat-kalimat yang meyakinkan untuk menutupi kebohongannya, untuk menutupi kejahatannya. Dan Nabi Yusuf nanti kita tahu beliau dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan nanti dalam tafsir lagi Al-Baghawi ketika mereka mengatakan
kami sedang bermain dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang bawaan kami, dia dimakan serigala. Fama anta bimu'minin lana, dan kau bisa jadi tidak percaya dengan kami walaupun kami sudah jujur. Jadi kebohongan akan selalu meninggalkan celah, walaupun dibuat serapi mungkin, dibuat ditutupi sedemikian mungkin, pasti akan ada celahnya untuk bisa ketahuan. Pembohong itu akan mengakui kesalahannya yang ringan untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Jadi dia merasa bersalah, kami tinggalkan Yusuf, itu mengaku memang, tapi kan itu saja sudah menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Jadi kami tinggalkan Yusuf, kalimat itu mereka merasa bersalah, tapi sebenarnya pengakuan mereka itu untuk menutupi yang lebih besar, yaitu gara-gara kelalaian mereka, kesalahan mereka, kemudian dimakan serigala. Orang kalau sudah biasa berdusta sekali, orang mungkin masih bisa percaya lagi walaupun berkurang. Tapi kalau sudah berdusta 2 kali, 3 kali, sudah orang akan sulit untuk percaya. Orang akan sulit untuk yakin. Maka hati-hati dengan sikap berdusta ini, karena sekali 2 kali berdusta akan membuat orang tidak percaya lagi. Mereka memberikan alasan dan kemudian mereka memberikan bukti nanti. Waja'u ala qamisi bidami kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Setelah mereka datang dalam keadaan menangis di waktu sudah gelap untuk menguatkan bukti bahwa Yusuf benar-benar dimakan serigala, maka mereka bawa baju Yusuf. Waja'u ala qamisihi bidami kadhib. Mereka datang dan membawa bajunya Nabi Yusuf yang dipakai oleh Nabi Yusuf dan melumurinya dengan darah yang palsu, darah yang bohong, bukan darahnya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub yang tahu anaknya berbohong. Kenapa berbohong? Karena baju yang dilumuri darah dengan darah, bukan darah Nabi Yusuf tadi, bajunya masih utuh. Bajunya masih utuh. Makanya secara logika kan tidak mungkin. Gimana ceritanya ada serigala memakan bajunya, suruh lepas dulu baru dimakan. Jadi atau dimuat, karena bajunya nanti masih utuh. Jadi bajunya masih utuh, hanya berlumuran darah. Maka Nabi Yakub tahu kalau ini bohong. Tapi Nabi Yakub tidak langsung mengatakan kalian berdusta, kalian bohong. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau orang itu melakukan kejahatan, apalagi ini banyak orang ya, sementara Nabi Yakub sendirian. Orang kalau sudah terlanjur jahat, kejahatan, kemudian ketahuan, sementara yang ada di hadapannya cuma sendirian dan mereka banyak, khawatir nanti makin kalah, khawatir nanti makin nekat. Maka Nabi Yakub lebih memilih mengatakan balsau walat lakum anfusukum amra. Tidak, kalian ini yang merasa bahwa perbuatan buruk kalian ini kalian anggap itu baik. Jadi tidak langsung menyalahkan kalian dusta, kalian bohong, kalian tidak jujur, tidak. Tapi kalian merasa perbuatan kalian ini benar. Fasabrun jamil, maka yang bisa aku lakukan adalah bersabar dengan kesabaran yang indah. Apa itu kesabaran indah? Nanti kita sampaikan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan hanya kepada Allah lah tempat meminta pertolongan atas apa yang sudah kalian lakukan. Jadi makanya di sini nanti kita sampaikan dalam surah Yusuf nanti kita akan dapati ada 3 kisah baju. Ya, bajunya Nabi Yusuf, yaitu baju yang dilumuri darah, yang menjadi alasan mereka bahwa Yusuf dimakan serigala, dan baju yang robek di bagian belakangnya ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, dan yang ketiga adalah
baju yang nanti dihantarkan kepada ayahanda Nabi Yakub, kemudian diusapkan ke wajahnya yang tadinya beliau sakit mata, kemudian sakit mata itu jadi sembuh. Jadi gara-gara baju. Dan kisah ini tadi, pertama mimpinya disebutkan 3 kali, bajunya juga disebutkan 3 kali. Baju yang nanti menjadi sebab semua ini, baju yang mengungkapkan kejahatan saudara-saudara Nabi Yusuf, baju yang nanti bersaksi bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, yang salah adalah wanita yang menggodanya. Dan itu nanti kan jadi saksi kan. Kalau bajunya terkoyak di depan, berarti Yusuf yang salah. Kalau terkoyak di belakang, berarti perempuannya yang salah. Dan baju yang nanti menjadi sebab Allah kembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Keyakinan kita terhadap janji Allah harus lebih besar dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Nabi Yakub tahu anaknya bohong, anaknya dusta. Dan Nabi Yakub juga yakin bahwa mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepadanya itu menandakan bahwa Yusuf akan menjadi orang besar. Maka tidak mungkin Yusuf meninggal sekarang, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Yusuf meninggal sekarang. Kenapa? Karena mimpinya nanti akan membuktikan dia akan tumbuh dewasa, kemudian menjadi orang besar, menjadi nabi bahkan. Kalau meninggal sekarang tidak mungkin. Bayangkan, secara penglihatan, secara nyata mereka menyebutkan Yusuf meninggal. Tapi sebelumnya kita tahu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, yang mimpi itu menunjukkan Yusuf akan menjadi orang besar di kemudian hari. Jadi ini antara apa yang dilihat di masa depan dengan yang terlihat sekarang, mana yang lebih dipercaya? Karena mimpi itu adalah mimpi kebenaran dan datangnya dari Allah, dan itu pasti benarnya, walaupun dihadapkan dengan kenyataan yang membuktikan bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena Yusuf meninggal. Tapi yang dipilih oleh Nabi Yakub adalah Nabi Yakub tetap yakin bahwa Yusuf pasti masih hidup dan Yusuf nanti akan menjadi orang besar. Makanya nanti dalam perjalanan kisah ini, walaupun sudah berpisah berpuluh-puluh tahun, akan mengatakan 80 tahun berpisah, Nabi Yakub kan tetap bilang kepada anak-anaknya, mau kalian cari saudara kalian Yusuf, padahal sudah lama kisahnya, sudah puluhan tahun. Jadi itu artinya apa? Nabi Yakub tetap yakin bahwa mimpi itu pasti akan menjadi kenyataan, walaupun secara zahir beliau tidak melihat Yusuf ada di hadapannya, tapi pasti terjadi. Makanya disampaikan di sini, kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu, walaupun sekarang belum terlihat, tapi yakinlah janji Allah pasti akan terjadi. Nah, seperti keadaan kita hari ini, ketika Rasulullah menjanjikan, ketika Allah menjanjikan bahwa bumi ini nanti akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Innal arda yarithu ibadiyas shalihun. Bumi ini pasti akan Allah wariskan kepada orang-orang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Yang hari ini kita lihat keadaan bumi ini sedang dikuasai oleh orang-orang jahat, orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah. Jadi ketika Allah menyampaikan bahwa bumi ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang saleh, hamba Allah yang saleh, maka pasti keyakinan kita adalah nanti yang memimpin bumi berikutnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan bahwa menaklukkan 2 kota besar yang sering kita dengar hadisnya, kalian pasti benar-benar akan menaklukkan Konstantinia dan Romia, Konstantinopel dan Roma. Ketika Rasulullah menyampaikannya itu, maka keyakinan kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah bahwa yang beliau nubuatkan pasti benar terjadinya, walaupun sekarang tidak terlihat. Sekarang jangankan pikir Roma kan, pikir muslimin selamat dari Zionis saja belum tahu nih caranya nanti jalan keluarnya dari mana. Tapi yang kita yakini bahwa nanti muslimin akan menang. Sebagaimana hadis Nabi yang lain, nanti akan tiba waktunya muslimin akan memerangi Yahudi dan mereka nanti akan bersembunyi karena kalah, bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Kemudian batu nanti akan bicara, wahai muslim, ini di belakang tuh ada Yahudi, bunuh dia. Wahai di pohon juga bicara, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi yang sembunyi, bunuh dia, kecuali pohon luar.
Loh, orang Yahudi saja loh yakin hadis itu pasti terjadi. Apa buktinya? Nah, mereka tanam pohon gontok banyak. Jadi pohon itu sudah mereka tanam jauh-jauh hari. Kenapa? Karena mereka yakin itu akan terjadi. Nah, kita yang muslim masa gak yakin? Jadi mereka itu sampai membuatkan pohon gontok itu ditanam. Ditanam oleh mereka karena hadis itu nanti pasti akan terjadi. Nah, kita yang muslim harus lebih yakin. Walaupun keadaan sekarang membuat kita kadang merasa putus asa, pesimis, masa iya bisa, masa iya bisa. Tapi karena itu sudah dinubuatkan, pasti terjadi. Sebagaimana Konstantinopel 800 tahun sejak Nabi bicara baru bisa ditaklukkan, maka yang kedua, kota yang kedua pasti juga akan terjadi. Kapan? Wallahu alam. Keyakinan kita adalah pasti terjadi karena itu keluar dari lisan Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, boleh berburuk sangka. Jadi kalau ada orang yang memang dia mencurigakan, secara gelagat fisiknya mencurigakan, maka boleh kita mendahulukan suudzon, apalagi dalam keadaan seperti ini. Nabi Yakub saja, beliau tidak langsung percaya kepada anaknya, walaupun mereka sudah meyakinkan, walaupun mereka sudah menggunakan kata-kata, masa sih kau tidak percaya dengan kamu, wahai ayah? Kami ini kan orang yang benar, orang yang jujur. Tapi Nabi Yakub mendahulukan tadi, mendahulukan bahwa yang kalian lakukan ini salah. Apalagi dengan bukti tadi ya, baju yang dia bawa, baju yang mereka bawa dilumuri darah tapi masih utuh. Maka bolehnya berburuk sangka kepada orang yang tertuduh. Kalau memang orang ini meragukan, kok gelagatnya kok tidak benar, maka boleh mendahulukan buruk sangka daripada husnudzon. Karena kalau di zaman yang nanti keburukan lebih banyak daripada kebaikan, mendahulukan husnudzon ya kita yang nanti yang rugi nanti. Nah, di sini Nabi Yakub mendahulukan tadi, anaknya sedang tidak jujur ini, mereka sedang berbohong, maka beliau tetap walaupun tidak langsung menghakimi mereka. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah itu apa? Kesabaran yang tidak ada lagi keluh kesah. Jadi kesabaran yang indah itu orang sabar kemudian dia tidak banyak mengeluh. Beda dengan yang sering kita dapati, orang bilang saya sabar kok, tapi dia cerita kemana-mana. Dia bilang sabar tapi buat status isinya ngeluh. Itu bukan sabar yang baik, sabar yang indah. Sabar yang indah itu ketika dia mendapatkan cobaan, kesulitan, dia menyerahkan ridho dengan semua keputusan Allah, tidak mengeluh kemana-mana, tidak diceritakan kemana. Cerita boleh, hanya kepada orang tertentu, kerabat dekat, keluarga, sekadar untuk berbagi. Tapi kalau ceritanya sudah setiap orang yang ditemui dicerita, dia cerita, nanti kesannya itu bukan berbagi, tapi lebih ke mengeluh. Jadi yang dimaksud dengan kesabaran yang indah itu orang menerima ujian dari Allah, kesulitan dari Allah, dan dia tidak banyak membicarakan tentang musibahnya kepada manusia, karena Allah nanti merasa tersinggung. Ini ada kalimat yang bagus. Wa idza syakauta ilal ibadi fa innama tashkur rahima ilal ladzi la yarham. Kalau kalian tuh banyak mengeluh kepada orang-orang, kepada manusia, sejatinya kalian sedang mengadukan Allah Ar-Rahim, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Penyayang itu kalian sedang mengadukannya kepada manusia yang tidak banyak bersifat Rahman atau Rahim. Jadi orang diuji oleh Allah, kan yang uji Allah. Kemudian dia cerita kemana-mana, kan seolah-olah mengadukan Allah sedang tidak baik kepada saya, Allah sedang tidak sayang kepada saya diberi ujian begini, saya diberi kesulitan begini. Allah tersinggung, Allah tidak senang. Maka ini kalimat yang tadi, kalau kalian sedang banyak mengadukan apa yang kalian alami kepada orang-orang, apalagi hari ini ya, dibuat status, dibuat histori atau apa, kalian sedang mengadukan Allah kepada manusia. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kalian mengadunya kepada manusia yang bisa jadi tidak banyak punya kasih sayang. Itu Allah tersinggung. Maka yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Aku bersabar dengan kesabaran yang indah dan tidak mengadukan kepada siapapun. Di dalam tafsir Al-Baghawi nanti disebutkan
Nabiullah Yusuf di dalam sumur itu selama 3 hari sampai nanti datang orang yang lewat untuk mengangkatnya. Dan di tafsir juga disebutkan serigala yang telah memakan itu dibawa. Lagi-lagi ini tafsir ya. Jadi artinya di dalam tafsir itu kadang ada kisah-kisah Israiliyat yang memang kalau berlebihan ya tidak perlu diceritakan. Tapi ini saya sedikit ceritakan saja. Jadi wafil kisah dan di dalam disebutkan dalam kisah mereka ini datang membawa serigala yang dikatakan tadi telah memakan Nabi Yusuf. Kemudian mereka berkata, ini loh serigala yang makan saudara kami, adik kami Yusuf. Kemudian Nabi Yakub bicara kepada serigala ini, ya anta akal tawaladi wa sabrata fuadi. Benarkah kamu sudah memakan memangsa anakku dan jantung hatiku? Apa kata serigala? Allah jadikan serigala ini bicara. Dia mengatakan, demi Allah, aku loh gak pernah lihat anakmu yang mana. Tallahi ma ra'aitu wajha ibnika qattu. Aku belum pernah lihat wajah anakmu itu seperti apa. Gimana saya makannya? Lagi-lagi ini hanya kisah. Tentu kadang di tafsir itu ada bumbu-bumbunya. Tidak semuanya, tidak sepenuhnya benar. Kita ceritakan saja sebagainya tadi. Terus kenapa kamu datang ke sini, wahai serigala? Kenapa kamu datang ke negeri Kan'an ini? Apa katanya? Aku ingin silaturahim. Jitu lisilati qarabah. Aku sedang berkunjung ke kerabatku sama serigala maksudnya. Fasad dari haula kemudian mereka menangkapku. Ini kalimatnya. Jadi maka Nabi Yusuf nanti di dalam sumur selama 3 hari. Selama 3 hari. Dan yang menarik tadi, karena kehebatan, karena kesabaran yang dilakukan yang ditujukan oleh Nabi Yakub, beliau tidak keceplosan ya. Karena kalau keceplosan bisa bahaya. Beliau bisa mengontrol dirinya untuk tidak mengatakan kalian bohong, kalian dusta, kalian telah melalai, tidak. Sekali lagi tadi, kalau sampai itu terucap nanti bahaya. Yang tadi kita sampaikan kan, orang itu kalau sudah terlanjur berbuat jahat kan kadang nekat. Lah sekalian saja udah ketahuan gitu kan. Nabi Yakub sendirian sudah sepuh lagi kan, dia udah terlanjur bunuh adiknya ya, jangan-jangan nanti nekat lah bapaknya sekalian. Wong dia sudah berani di awal berkata jahat kok, mengatakan ayahnya yang seorang nabi, kok benar-benar dalam kesesatan yang nyata, kok menjadi orang kok nggak percayaan sih sama kami. Dan kata-katanya saja sudah merendahkan ayahnya. Maka kalau Nabi Yakub tidak sabar, dalam artian tidak bisa menahan diri, bahaya nanti untuk Nabi Yakub. Maka Allah berikan kesabaran yang indah untuk Nabi Yakub sehingga dengan kesabaran itu beliau bisa mengontrol lisannya. Tidak langsung mengucapkan kalimat kalian salah, kalian jahat, khawatir nanti keburukan yang lebih besar akan terjadi. Maka di kisah berikutnya nanti Allah mulai dengan memberikan pertolongannya. Jadi kalau orang itu sudah terhimpit, bayangkan 3 hari di dalam sumur. Seorang anak 3 hari dalam sumur tentu kan berat ya, tentu berat. Maka Allah berikan pertolongannya. Dan kemarin sudah kita sampaikan, pertolongan Allah itu tidak langsung, maksudnya tidak langsung begini. Ya Allah, hari ini saya kesulitan, langsung bantu saya, tidak. Nunggu sampai kita betul-betul pasrah kepada Allah. Tidak ada lagi pasrah kepada makhluk, baru Allah akan memberikan pertolongan. Kalau kita masih bergantung kepada orang, nanti masih ada yang bantu saya, nanti saya bisa minta tolong si fulan. Biasanya pertolongan Allah tidak kunjung datang. Nah, bagi Allah kan mudah kan. Nabi Yakub dimasukkan, Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, paginya langsung diselamatkan kan bisa. Tapi kenapa harus nunggu 3 hari? Ya tadi, kadang pertolongan Allah itu Allah berikan, Allah hadirkan ketika seseorang itu sudah betul-betul totalitas dalam pasrah, dalam tawakal hanya kepada Allah, tidak ada lagi terikat dengan makhluk siapapun, tidak ada lagi mengandalkan makhluk manapun. Baru saat itu pertolongan Allah hadir. Lagi-lagi dalam sirah banyak kisah itu. Perang Badar itu menjadi kisah yang luar biasa tentang ketawakalan. Dengan jumlah pasukan muslimin yang tidak seberapa, kemudian logistik yang tidak mencukupi untuk berhari-hari. Maka yang ada apa? Nabi pasrah total kepada Allah sampai Nabi berdoa dengan doa yang sedikit mengancam.
Jadi Nabi ketika di perang Badar itu doanya sedikit mengancam. Apa doanya? Ya Allah, intuhlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi. Ya Allah, ketika semua pasukan muslimin Allah berikan kantung tidur, maka yang melek saat itu hanya Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah yang melek, kemudian beliau bermunajat malam itu sebelum paginya perang. Berdoa dengan doa yang luar biasa. Di antara doa Rasulullah, intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Doanya kan agak ngotot ya, agak minta. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan kepasrahan total. Ya Allah, sudah tidak ada lagi kami tempat bergantung selain Engkau ya Allah. Kalau yang sedikit ini masih juga kalah dengan mereka yang kafir yang banyak itu, fala tu'bad fil ardi, kau tidak lagi disembah di bumi ini. Kenapa? Ya tadi, kalau sampai mereka menang sudah, mereka akan semakin zalim, semakin jahat, semakin menindas orang yang ingin beribadah kepada Engkau. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan ketika orang sudah sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kita cukupkan pertemuan kita di kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.